Hari ini kita mau sama-sama lanjutkan pembahasan kita dari kitab Galatia. Kita ada di satu tema, ada satu series khotbah yaitu Gospel Clarity, kejelasan tentang Injil. Ya, sudah 2 minggu pembahasan ini berjalan, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan yaitu kebebasan dalam Kristus. Bicara tentang kebebasan saudara, banyak orang berpikir bebas itu tak ada batas. Banyak orang berpikir bebas itu tidak ada peraturan yang mengatur. Jadi bebas itu boleh lakukan segalanya. Saudara, Bandung lagi heboh hari-hari ini. Saya tadi icip-icip, kalau tadi kita nyanyi, icip air madu yang manis gitu ya. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Tadi pagi jam 10 saya menyicip kembali perjalanan bersama para bobotoh saudara. Saya turun sendirian ke jalan, naik motor, saya ikut rame-rame di sana dan saya melihat kebebasan yang luar biasa. Dan di situ banyak orang teriak, juara mah bebas, juara mah bebas. Apa yang bebas saudara? Jalan Purnawarman jadi 2 arah saudara. Ya, jadi lawan arah apa yang terjadi ketika kebebasan itu terjadi saudara. Ketika kebebasan itu yang awalnya merasa tidak ada batas, begitu melegakan, ujung-ujungnya mentok, balik arah, paciweuh, kacau saudara. Ternyata kita bisa belajar bahwa kebebasan bukan berarti tidak ada batasnya. Seringkali bicara tentang bebas, kita melanggar batas, pada akhirnya kita menemukan ujung jalan itu dan kita harus menyadari, aku mesti berbalik. Nah hari ini kita mau belajar tentang kebebasan di dalam Kristus dari Galatia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saudara. Saya akan bacakan ayat ini, demikianlah firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat yang keempat sampai kelima. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Saya akan sedikit bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini. Bapak Ibu, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus. Berarti kalau surat Galatia ditulis oleh Paulus, Paulus tidak ada di Galatia saat menulis surat tersebut. Saat mengirim surat tersebut, Paulus tidak ada di Galatia. Tapi kenapa, apa yang menjadi urgensi dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia? Karena minggu lalu kita sama-sama sudah membahas, di Galatia terjadi sebuah penyesatan yang begitu luar biasa, di mana itu membuat Paulus menjadi sedih, itu membuat Paulus menjadi marah. Ya, surat Galatia merupakan peringatan kepada orang percaya di Galatia untuk mereka tidak terkecoh dengan Injil manusia dan kembali kepada Injil Kristus. Surat Galatia ditulis untuk meyakinkan mereka. Dan di dalam Galatia pasal yang kedua, Paulus bersaksi. Paulus bersaksi bahwa ketika sebelum dia melayani di Galatia, 14 tahun setelah dia melayani sebelum dia masuk ke Galatia, dia pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada yang lain-lainnya, para rasul yang lain. Saksi-saksi mata dari penyaliban Yesus. Dengan rasul-rasul tersebut, Paulus ngobrol sama mereka. Paulus menyampaikan bahwa, aku menyampaikan Injil, berita tentang keselamatan Yesus kepada bangsa non-Yahudi. Kamu kepada bangsa Yahudi, aku kepada non-Yahudi. Nah ternyata teman-teman, bangsa non-Yahudi mereka pun dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya
banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus berpikir yang dikasihi Allah hanya orang-orang Yahudi. Tapi lewat kesaksian Paulus, Paulus membukakan bahwa orang-orang non-Yahudi pun dikasihi oleh Tuhan. Dan Paulus mengkonfirmasi, membicarakan bersama dengan orang-orang Yahudi, dengan pemimpin-pemimpin agama, bapak-bapak gereja, Petrus dan sebagainya saat itu. Bahwa orang-orang Yunani tidak perlu, orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Tidak perlu mengikuti budaya Yahudi supaya diselamatkan. Karena keselamatan mereka pure, karena pengorbanan Yesus Kristus. Gitulah kira-kira isi dari kitab Galatia. Khususnya Galatia pasal yang kedua. Apa sih yang menjadi desakan Paulus ketika dia datang ke Yerusalem? Yang menjadi urgensinya dia bilang gini. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Lewat apa yang saya kasih warna merah, saudara. Di sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Bahwa kebebasan, katakan kebebasan. Kebebasan adalah identitas. Kebebasan adalah kebenaran dari Injil Kristus. Saya ulangi. Kebebasan adalah identitas atau kebenaran dari Injil Kristus. Artinya apa? Ketika seseorang percaya, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika seseorang menerima Injil itu, yang terjadi dalam hidupnya ada sebuah kemerdekaan, ada sebuah kebebasan. Yang menjadi pertanyaannya buat kita hari ini, saudara, adakah kita percaya Yesus dan kita mengalami kebebasan itu? Adakah hari ini kita hidup dalam iman kepada Yesus dan kita mengalami kemerdekaan? Orang yang merdeka itu tidak takut. Orang yang merdeka itu tidak lelah. Ada lagu ya pujiannya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi ada kalanya di dalam perjalanan saya. Mari pemimpin pujian katakan, mari kita nyanyikan jangan lelah. Saya di bawah nyanyi apa? Sudah lelah bekerja. Kenapa saya katakan sudah lelah? Karena saya tidak merasakan kemerdekaan, saya tidak merasakan kebebasan di dalam Injil Kristus. Saya dikuasai ketakutan, saya dikuasai kecemasan, nanti kita akan lihat ketakutan-ketakutan apa aja. Saya dikuasai oleh kekecewaan dalam mengikuti Yesus. Tapi saya tahu, gak boleh ninggalin Yesus. Jadi paksa jalan yang terseret-seret lelah ya, baiklah gitu. Tapi sebetulnya ini menjadi barometer buat kita. Adakah hari ini kita sedang mengalami keletihan dalam perjalanan iman kita? Identitas Injil adalah kebebasan. Saudara, ada dua musuh Injil. Ini mungkin sesuatu yang baru buat kita, tapi saya akan jelaskan, tenang, ini tidak ribet saudara. Mungkin bahasanya aja agak ribet, tapi saya akan jelaskan sesederhana mungkin. Ada dua musuh Injil di dalam kehidupan kita. Yang satu adalah liberalisme, apa saudara? Yang satu lagi adalah legalisme, apa? Apa yang menjadi bedanya antara liberalisme dan legalisme? Liberalisme itu adalah memandang gini, aku sudah percaya Yesus, aku sudah diampuni dosanya, maka aku tidak perlu lagi taat. Aku tidak perlu lagi berdoa, aku tidak perlu lagi ibadah. Aku tidak perlu lagi bertobat, aku tidak perlu lagi mengendalikan diri. Semua yang kusuka, semua yang kupandang baik, jalani saja. Kan Yesus sudah mengasihi aku. Kan kasihnya besar melebihi dosa-dosaku, bukan? Jadi ngapain bertobat? Ngapain minta ampun? Ngapain baca Alkitab? Ngapain beribadah? Itulah liberalisme. Dia sudah menyadari bahwa aku sudah diampuni dosanya, tapi kebebasannya
Dia memandang, aku bebas dari ibadah, aku bebas dari pertobatan, aku bebas dari peraturan-peraturan firman Tuhan, labrak semuanya karena aku sudah diampuni dosanya. Itulah musuh Injil yang pertama, yaitu liberalisme. Bahasa sederhananya adalah kebebasan yang kebablasan. Bisa nangkap? Liberalisme adalah kebebasan yang kebablasan. Musuh satunya adalah apa? Legalisme. Diambil dari kata legal. Legal itu bulat, biskuit itu regal. Ya. Regal yang gosong, kata Geva. Legalisme itu bukan biskuit. Legalisme adalah gini loh. Berpusat kepada peraturan-peraturan. Orang yang hidup di dalam legalisme, mereka percaya bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni dosa mereka, tapi di dalam perjalanan mereka, mereka harus taat. Mereka harus beribadah. Mereka harus lakukan ini dan itu. Kalau mereka tidak lakukan ini dan itu, maka keselamatan mereka akan hilang. Saya ulangi ya. Orang-orang legalisme, mereka menjalani hari-hari di perjalanan hidup mereka dengan sangat berat, saudara. Beratnya apa? Lain beratku awak. Beratnya adalah mereka harus melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketika mereka gagal, mereka merasa wah kayaknya Tuhan udah bohong sama aku, kayaknya Tuhan sudah meninggalkan aku, kayaknya aku sudah tidak lagi diampuni oleh Tuhan. Pasti aku mati, masuk neraka. Itu dua musuh Injil. Liberalisme dan legalisme. Di sini saya berikan gambaran ini. Oke, sebelumnya saudara, baik itu kita hidup sebagai liberalisme maupun kita hidup sebagai orang legalisme. Legalisme ini bahasa sederhananya adalah kebebasan yang terlupakan. Katakan terlupakan. Jadi ada dua, satu kebebasan yang kebablasan, satu kebebasan yang terlupakan. Kedua ekstrim ini akan menimbulkan apa? Kekosongan, kelelahan, ketakutan, dan putus asa. Saya kasih contoh. Orang yang menganut liberalisme. Oh, aku sudah diampuni. Aku hidup ikuti hawa nafsu aja. Masa sih dia akan mengalami kekosongan? Saudara pernah lihat orang yang udah punya segalanya tapi gak bisa bersyukur? Hatinya kosong. Oh, aku bisa lakukan semuanya. Saudara pernah lihat orang yang punya semuanya mengalami kelelahan? Jiwa mereka, kenapa? Aku sudah beli yang paling mahal, ya tetanggaku beli yang paling mahal, yang tadinya bagus jadi rendah gitu. Aduh, kalau aku punya rumah kayak tetanggaku, pasti deh aku puas. Bangun rumah. Rumah tetangga 500 juta renovasinya, kita mah 500 juta 1.000 rupiah. Ngerasa, dia renovasi lagi, naikin lagi goceng. Kita haridang saudara. Ya, itulah yang saya maksud, orang yang hidup dalam liberalisme dia gak pernah bos. Terus saudara akhirnya mengalami kelelahan, ketakutan, takut tersaingi, putus asa. Kayaknya semuanya aku udah punya semuanya, tapi kok hatiku tetap kosong. Orang yang legalisme mengalami kekosongan apa? Aku sudah lakukan ini dan itu tapi kok tidak berjalan hasilnya seperti yang aku inginkan. Hatinya kosong, hatinya lelah, dia ketakutan. Ketika sekali tidak ibadah, ketakutannya setengah mati. Karena dia memandang bahwa ketika dia ibadah, aku sudah bayar utang sama Tuhan 1 minggu, Tuhan pelihara, hutangnya dibayar 2 jam saja dengan ibadah. Kalau aku gak bayar hutang, takutnya setengah mati. Putus asa, mencoba melakukan firman Tuhan, hukum-hukum, tapi gagal maningson. Nah, saya kasih rumus gini. Ada orang yang memandang gini, iman, percaya Yesus ditambah ketaatan, menghasilkan apa? Keselamatan. Iman, percaya Yesus gak cukup. Harus tambah ketaatan, menghasilkan, baru kita diselamatkan. Itu bukan iman Kristen. Yang kedua, iman, percaya kepada Kristus, dan kita tidak perlu lagi taat, maka karena kita sudah diselamatkan, saya mau katakan, iman percaya tanpa ketaatan menghasilkan keselamatan, itu bukan iman Kristen. Tapi iman Kristen adalah ini. Iman kita, katakan iman kita, menghasilkan ketaatan dan keselamatan.
Jadi dimulai dengan percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan itu dan kita dimampukan untuk taat. Ini basic, tapi kalau kita nggak perhatiin ini, fondasi kita salah. Seperti yang waktu lalu Pastor Christian sampaikan, ada menceng aja dari Jakarta mau kemana waktu itu dia, mau terbang kemana. Menceng aja 1 derajat, nyampainya di mana saudara. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengingat, di dalam kekristenan, kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita dan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Amin. Jadi ketaatan bukan syarat, ketaatan adalah buah dari kepercayaan kita kepada Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, untuk lebih memperjelas kita semua hari ini, saya akan jelaskan kebebasan di dalam Kristus itu kebebasan dari apa? Paling tidak ada 2 hal kita bisa dimerdekakan. Yang pertama adalah kebebasan. Apa? 1, 2, 3 baca sama-sama. Kebebasan dari mental transaksional. Yang pertama, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita mengalami kebebasan dari mental transaksional. Apa sih transaksional? Transaksional tuh gini, aku kasih kamu 10, minimal kamu kasih aku 10. Aku kasih kamu 100, supaya kamu kasih aku 100 ketika aku ulang tahun. Itu transaksional. Dan ketika dia nggak kasih 100, kita menjadi panas hati, kita menjadi marah. Gue udah kasih 100 loh. Kok lu kasihnya cuma 95? Itulah yang dinamakan dengan transaksional. Mental hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku udah ibadah loh, berkati aku dong. Nah, kita lihat di sini. Orang yang transaksional berpikir gini, aku harus lakukan ini dan itu supaya Tuhan melindungi aku. Aku harus lakukan ini dan itu supaya Tuhan memberkati aku. Aku lakukan ini dan itu supaya Tuhan menyertai aku. Akhirnya kita melakukan ini dan itu untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menarik Tuhan buat diri kita. Siapa yang jadi fokus? Bukan Tuhan, tapi diri kita. Aku harus lakukan lebih nih supaya Tuhan memberi lebih. Halo, yang terbaik dari sorga sudah diberikan, namanya Yesus Kristus. Nyawanya dia berikan. Maaf ya, nggak ada hal yang bisa dia berikan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi artinya, ketika kita berpikir aku harus lakukan lebih supaya Tuhan memberi lebih, siap-siap suatu hari Anda dan saya akan mengalami kekecewaan. Karena tidak semua yang kita mau dia akan berikan. Atau berpikir gini, oh aku jangan lakukan ini dan itu supaya Tuhan gak marah. Supaya Tuhan gak hukum, supaya Tuhan memberkati aku. Atau berpikir, aku lebih layak mendapat ini dan itu daripada dia karena aku lebih rajin melayani. Aku lebih layak disayang Tuhan karena aku kasih persembahan lebih banyak. Karena aku kasih persepuluhan lebih banyak. Aku lebih layak diberkati Tuhan daripada dia karena aku lebih lama melayani di gereja. Aku loh yang mendoakan dia, aku yang bawa dia kepada Tuhan. Ya aku lebih layak dong diperhatiin sama Tuhan. Ketika orang itu berdoa minta mobil sama Tuhan, orang yang dibawa kenal Tuhannya dapat mobil duluan, marahlah sama Tuhan. Aku lebih layak Tuhan. Itu mental transaksional. Hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara kalau lihat yang tulisan warna kuning, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan lebih, aku jangan lakukan ini dan itu gitu ya. Itu semua tuh sebetulnya hal-hal yang baik. Benar ya? Jangan gini, jangan gitu, itu baik. Harus lakukan ini, harus lebih lakukan ini, itu baik. Dan itu tidak salah. Saya mau katakan gini loh. Injil yang benar, kita baca sama-sama deh, 1, 2, 3. Injil tidak menolak perbuatan baik dan disiplin rohani. Namun Injil mentolak mental transaksional. Aku harus lebih banyak berdoa supaya Tuhan lebih lagi memberkati aku. Aku harus lebih banyak lagi disiplin rohani, harus lebih banyak lagi ibadah supaya Tuhan lebih sayang sama aku. Itu perbuatan baik. Dan saya mau katakan, Injil tidak menolak perbuatan baik,
Injil tidak menolak engkau melayani dan melakukan disiplin rohani yang konsisten, tapi Injil menolak mental transaksional ketika kita menjalani semuanya. Bisa nangkep di sini Bapak Ibu? Injil menolak mental hitung-hitungan sama Tuhan ketika kita melakukannya. Mental transaksional menilai, apa yang kuning baca sama-sama 1, 2, 3. Pengorbanan Yesus itu DP. Dan ketaatan kita adalah angsuran. Jika angsuran tidak dijalankan, maka DP akan hilang. Hangus. Renungkan. Untuk para cicilers, kalau Clara touring, dia nyebut dirinya boncengers, yang dibonceng. Ya. Tapi para cicilers yang dikasihi Tuhan, termasuk saya. Ya. Ketika kita punya mental transaksional sama Tuhan, sesungguhnya kita anggap bahwa pengorbanan Yesus itu DP. Down payment-nya dia udah bayarin. Kamsyah. Tapi setelah itu Tuhan katakan gini, kamu yang harus lanjut angsurannya ya, aku tidak mau peduli. Aku sudah lakukan bagianku, silahkan kerjakan bagianmu. Aku tidak mau peduli. Kita sedang memandang Tuhan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita rasa hidup kita makin jauh dari Tuhan, kita mulai terintimidasi. Wah kayaknya DP-nya angus. Wah kayaknya gak ada lagi kesempatan untuk aku bertobat. Kayaknya Tuhan udah menolak aku. Kayaknya kesalahanku ini akan membawa aku ke dalam neraka. Dan keselamatan akan hilang. Mental transaksional memandang keselamatan akan hilang karena kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengorbanan Yesus seperti DP. Dan ketaatan kita angsuran. Orang yang memandang keselamatan seperti ini akan mengalami keletihan di dalam kehidupan. Saya tidak memungkiri ada orang-orang yang bertobat karena takut tidak menerima keselamatan. Ada. Cara itu Tuhan bisa bawa lewat cara itu. Tapi perhatikan. Di dalam perjalanan orang itu, orang tersebut harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Kalau orang itu gak bertumbuh, dia berpikir terus kayak gitu, hidupnya tidak ada kebebasan. Hidupnya tidak ada kemerdekaan, yang ada ketakutan. Aduh aku udah cukup belum ya? Tuhan udah seneng belum ya? Tuhan kali-kali dong datang di mimpiku, engkau senyum dikit gitu. Karena kelakuanku kayaknya bobrok di mataku, kayaknya di bayanganku Tuhan cemedut mulu gitu. Senyumin aku dikit lah Tuhan dalam mimpiku. Itu bisa membuat aku menjadi tenang. Dan tibalah iblis mendengar doamu. Datanglah dalam mimpi. Dia make up di dekor muka iblis itu. Jadi seperti Tuhan dan dia. Oh aku sudah cukup, aku sudah cukup. Capek. Mental transaksional menyandra kita. Lelah, putus asa. Kita baca sama-sama ayat ini. Galatia 2 ayat 16. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oh my God, Bapak Ibu, berapa ayat yang Anda baca barusan? Berapa ayat? Tapi ada 3 peringatan di dalam 1 ayat. Wow. 3 peringatan. Dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dibenarkan oleh iman dan bukan oleh karena hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tahu kan?
Kalau udah diomong 3 kali dalam waktu dekat, dalam cuman 1 ayat doang diomongin 3 kali. Cuman 1 respon kita harusnya. Jangan diragukan. Betul? Yuk belajar yuk. Saya akui. Di budaya timur kecenderungan kita gini. Aku harus berusaha supaya aku diselamatkan. Aku harus berusaha supaya aku diampuni. Aku harus berusaha supaya aku dibenarkan. Tapi saya mau katakan. Injil Kristus menyatakan. Engkau dibenarkan karena iman percaya. Lewat iman percaya engkau dan saya diselamatkan dan kita bisa taat. Jadi taat kepada hukum Taurat adalah buah dari kepercayaan. Bukan tangga mencapai keselamatan. Betul? Amin? Ngerti ya? Puji Tuhan. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia pernah bilang gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia apa? 1, 2, 3. Sudah selesai. Naon anu anggeus teh? Naon anu beres? Naon anu finish teh apa? Kita akan lihat. Sudah selesai di sini. Bahasa Yunaninya adalah teleo. Apa yang dimaksud dengan teleo? Ketika Yesus berkata sudah selesai, saya mau pakai bahasa saya ya. Yesus berkata gini, sudah dibayar lunas dosa-dosamu. Sudah aku selesaikan dengan sempurna kehendak Bapa. Sudah aku laksanakan tugas Bapa sesuai persis perintah Bapa. Sudah selesai lunas dosamu, aku yang bayar. Sudah selesai dengan sempurna, apa yang harus aku kerjakan? Komandan memberi perintah, aku sudah menyelesaikannya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan itu sudah selesai. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, hutang dosanya sudah dilunasi di dalam Kristus. Seorang teolog Charles Spurgeon berkata demikian. Para pelayan menggunakan istilah teleo ketika mereka menyelesaikan tugas wajib mereka. Para seniman menggunakan kata teleo ketika sudah menyelesaikan sebuah karya seni yang harus dia selesaikan. Para prajurit menggunakan kata teleo setelah mereka menang dalam pertempuran. Perenungan gini. Kalau pelayan katakan sudah selesai tugas wajib yang diberikan, apa yang perlu ditambah? Ada? Kalau seniman menggambar dan dia katakan sudah selesai. Ada yang perlu ditambah? Biasanya di seniman itu kan ada tulisan tuh. Pelukisnya siapa? Bilanglah pelukisnya Yusak Setiawan. Lukisannya gunung 2, ada matahari sama burung huruf M. Oke? Itu karya Yusak Setiawan. Terus Pak Yusuf lihat. Saya bilang, Pak Yusuf, hasil karya seni Yusak sudah selesai. Terus sama Pak Yusuf diambil, dilihat. Wah Sak, kurang indah. Dia tambahin mobil. Masihkah itu karya Yusak? No. Bahkan karya Yusak yang sesungguhnya jadi hilang. Rusak. Ketika seniman katakan sudah selesai, apa yang perlu ditambah? Enggak ada. Ketika prajurit katakan sudah menang dalam pertempuran, apa yang perlu ditambah? Tidak ada. Dan ketika Yesus katakan sudah selesai, dosamu diampuni, apa yang perlu ditambah? Tidak ada. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan yang tulisan merah.
Di situ saya kasih tulis gini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Artinya gini, itu semua sudah selesai dilakukan oleh Yesus. Kita sudah menerima keselamatan. Karena Yesus yang take over semua ganjaran yang harusnya kita tanggung. Udah selesai. Keselamatan itu sudah kita miliki ketika kita percaya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau gitu. Orang yang percaya Yesus gak bisa kehilangan keselamatan. Bisa gak dia berbuat dosa lagi? Saya tulis gini. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang percaya Yesus sangat mungkin berbuat dosa. Namun dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun atau bahkan menghilangkan keselamatan yang telah Allah anugerahkan. Saudara tahu, dalam pandangan Allah, dosa kita tidak lebih besar dari pengorbanan Yesus Kristus. Inilah kebebasan dari mental transaksional sekaligus kebebasan kita dari penghukuman dosa. Di situ saya kasih gambar ada palu. Ketika palu itu sudah diketuk maka paku masuk, bukan. Ketika palu itu sudah diketuk keputusan tidak bisa diubah lagi. Betul? Ketika palu itu diketuk, keputusan tidak bisa diubah. Tahu, ketika kita meninggal dunia, kita berhadapan dengan penghakiman terakhir, penghakiman kekal. Tahu yang diketuk itu apa? Sang hakim sebelum dia mengetuk, dia katakan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tahu. Tidak ada yang perlu kita tambah. Inilah kemerdekaan, inilah kebebasan hidup di dalam Kristus. Orang berinjil menghidupi ketaatan dan disiplin rohani bukan karena takut atau ingin diberkati. Namun ketaatan dan disiplin rohaninya karena sebagai respon terhadap anugerah Allah. Yuk, merdeka yuk. Bukan karena engkau berbuat baik maka engkau diampuni. Bukan karena engkau beribadah, aku melayani, kita sama-sama melayani, maka kita dapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Saya berdoa Roh Kudus menuntun kita melihat hal ini dan kita dibebaskan dari mental transaksional kita. Sok. Begitu saya pencet, saya lihat muka-muka saya takut dilempar handphone, dilempar iPhone ya. Belum difoto. Oke, 1, 2, 3 foto. Cis. Oke, udah ya. Lanjut ke materi. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Yang paling menyenangkan. Oh, kalau gitu enak dong jadi orang Kristen. Di sisi lain, kebebasan di dalam Kristus itu pun membebaskan kita dari mental apa? Aji mumpung. Tahu saudara aji mumpung? Mangpang mengpeng. Tahu saudara aji mumpung? Kalau ke undangan, ya, diundang nih misalnya, ayo. Yusak diundang. Yusak, ayo datang ke ulang tahun saya. Di mana? Di restoran. Wah, saya tahu tuh. Wah, itu restoran enak. Dan saya pas abis ibadah. Oh iya, boleh. Boleh ajak keluarga. Oke. Beres ibadah, saya ingat, saya diundang ke restoran itu. Belas hati saya besar kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya ajak semua satu ruangan ini. Ayo kita berangkat. Kan lain keluarga. Baiklah keluarga rohani. Dan tidak disebut keluarga dalam kakak. Saya ajak semua. Begitu nyampe di sana, astaga. Itu orang gagaro. Sakloba-loba teuing, kan keluarga. Itu namanya mangpang mengpeng. Itu mental aji mumpung.
Aji mumpung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan terbebas dari mental aji mumpung? Liberalisme tadi. Bagaimana ketika kita percaya Yesus, oh kan sudah diampuni. Kan tidak ada satupun dosa yang lebih besar dari kasih Yesus untuk hidup kita. Betul? Betul. Oh kalau begitu, boleh dong aku terus hidup di dalam dosa. Enak banget dong jadi pengikut Yesus. No. Penyaliban Yesus, Injil harusnya membebaskan kita dari mental ini. Kita lihat. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, katakanlah kepada orang itu, enggak apa-apa, dosamu sudah diampuni, lanjutkan pelanggaranmu. Gitu? Bukan. Di sini Paulus ingin mengingatkan gini, satu sisi kamu sudah dimerdekakan, satu sisi tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kamu karena tangannya sangat kuat menyekram kamu. Tapi di sisi lain jangan kamu anggap sepele pelanggaran. Kalau Anda yang melanggar, ingatkan. Dalam roh yang lemah lembut. Di bagian lain, Paulus katakan gini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi bagaimana kita akan bersikap setelah mendapat kebaikan hati Allah? Bolehkah kita terus berbuat dosa? Supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah? Jangan berpikir seperti itu. Secara rohani kita sudah mati bersama dengan Kristus, berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. Perlu diperjelas ayat ini. Bolehkah kita berbuat dosa setelah kita menerima kebaikan hati Allah? Jangan berpikir seperti itu. Satu lagi ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sekalipun kita menyadari kita bobrok, kita jatuh dalam dosa, kita mengeraskan hati, kebaikannya tetap berlaku. Puji Tuhan, itu merupakan bentuk kemurahan Allah yang seharusnya kita sadari sebagai alat untuk menuntun kita kepada pertobatan. Di dalam salah satu keterikatan saya, ketika saya berhasil melakukannya, saya katakan, terima kasih Tuhan, kurang ajar. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan gak buat saya ketawa. Terima kasih Tuhan, karena saya bisa menikmati lebih jauh. Akhirnya, saya coba itu dalam hal nyontek. Saya doa waktu mau nyontek, Tuhan saya mau nyontek, izin ya. Seperti dosa-dosaku yang sebelumnya, yang Tuhan buat lancar. Saya mau nyontek. Sekali-sekalinya doa buat nyontek supaya gak ketahuan. Sekali-sekalinya nyontek ketahuan. Dan akhirnya 4 tahun lah saya SMA. Saudara, mari kita lihat kemurahan hati Allah bukan sebagai persetujuan kita hidup dalam dosa. Kemurahan hati Allah adalah cara Dia menuntun kita untuk masuk dalam pertobatan. Dia melakukan kebaikan bagi kita sekalipun kita sadar kita bobrok. Tujuannya apa? Hei sadar Yusak, aku begitu mengasihi kamu, kamu bobrok, aku begitu mengasihi kamu. Siapa yang lebih mengasihimu daripadaku? Ketika Yusak menyadari itu, hati Yusak berubah, hati Yusak berbalik, bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Orang yang percaya Kristus, percaya juga bahwa seluruh dosanya telah diampuni. Dan jaminan keselamatan sudah ia peroleh. Namun
itu tidak membuatnya menyalahgunakan kebesaran hati Allah untuk tetap tinggal di dalam dosa. Ada sebuah belenggu yang terlepas. Tapi ketika belenggu terlepas bukan berarti kita jatuh lagi, mengikatkan diri lagi di dalam dosa. Jika seorang berkata aku mengenal Injil, namun hidupnya tidak berubah, maka sesungguhnya ada yang salah dengan pengenalannya. Maka dari itu salah satu misi kita yang pertama adalah melalui berita Injil kita mau bawa jemaat Tuhan kita semua untuk semakin mengenal Dia dengan benar. Dan hasilnya adalah perubahan hidup. Orang berinjil. Apa? 1, 2, 3 yang kuning, 1, 2, 3. Mensyukuri anugerah Allah dalam Kristus. Dengan menjaga jalan hidupnya sesuai dengan firman Allah. Saya undang pemain musik. Saudara, hari ini kita belajar ada 2 kecenderungan. 1, liberalisme. Aji mumpung. Kebebasan yang kebablasan. 1 lagi, legalisme, kebebasan yang tidak disadari. Yuk, jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kita cenderung yang mana? Apakah kita memiliki kecenderungan dan berpikir, aku layak diberkati karena aku sudah melakukan ini dan itu? Aku melakukan ini dan itu supaya Tuhan lebih sayang sama aku. Itulah mental transaksional atau legalisme. Atau yang satunya, kecenderungan kita adalah aku bebas hidup dalam dosa. Aku bebas melakukan apa yang aku suka. Karena kasih Tuhan besar bukan? Kebebasan dari mental aji mumpung itu adalah kebebasan kita dari keterikatan dosa. Mari renungkan sejenak. Apa yang hari ini membuat kita lelah dalam menjalani perjalanan hidup? Apa yang hari ini membuat engkau menjadi putus asa dalam menjalani kerohanianmu? Adakah engkau merasa Tuhan menuntutmu melakukan ini dan itu untuk mencapai keselamatan? Hari ini ada kabar baik buat saudara. Sekalipun saudara tidak melakukan ini dan itu, Tuhan tetap sayang. Adakah hari ini di dalam kerohanian kita menjadi lelah karena kita merasa bahwa semua yang aku punya, semua yang aku inginkan sudah aku miliki. Tapi aku tetap ngerasa hampa, aku tetap ngerasa kosong. Saya mau katakan saudara, bahwa pengorbanan Kristus itu seharusnya mendatangkan kecukupan bagi kita. Keletihan, ketertekanan, keputusasaan dalam hati kita untuk menyenangkan hati Allah. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, mari ubah fokus hidup kita. Ubah fokus hidup kita dari perintahnya kepada kasih karunia-Nya. Ubah perenungan kita dari kekecewaan kepada salib Kristus yang begitu indah mengasihimu. Ingatlah Dia sudah menyelesaikan segalanya bagimu. Dia tidak menolak engkau dalam keterpurukanmu. Jika Anda mengalami kelelahan untuk melakukan firman Allah, berdoalah agar Dia kembali memenuhi hatimu dengan kasih-Nya sampai hatimu penuh dengan kerelaan, kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu bergereja dan semua peran dalam hidup kita. Jika Anda dan saya hari ini mengalami kelelahan, keterikatan, ketertekanan, keputusasaan, karena kita ngerasa semuanya sudah aku punya, tapi kok hatiku tetap kosong ya. Ketika kita mulai berpikir pengampunannya tidak terbatas,
maka aku bebas mengerjakan apa yang kuinginkan agar aku puas. Sadarilah saudara, Anda ada dalam perangkap iblis yang menyelewengkan Anda dari kebenaran. Sadarilah, pemuasan tertinggi hidup kita sebagai manusia berdosa hanya ada dalam Kristus Yesus. Kepuasan dunia hanya akan mendatangkan kepuasan yang semu, sehingga kita gak akan pernah cukup. Yesuslah pohon kehidupan kita, yang menjadi sumber yang memberi kepuasan bagi kehidupan kita. Berdoalah, memohon agar Dia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, sampai hatimu yang kosong terisi penuh, dan kau mendapat kepuasan dalam jiwamu hanya dari Dia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara. Hari ini kita belajar melalui berita Injil, berita pengorbanan Yesus. Di tengah dunia yang sangat transaksional, kita mendapati kasih yang begitu besar dan tulus, yang menyanggupkan kita, yang membebaskan kita dari mental transaksional dalam relasi kita dengan Allah dan sesama. Mungkin hari ini kita merasa diri kita begitu transaksional dalam relasi kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan, yang sanggup membebaskanmu adalah ketika kasih Allah memenuhi hatimu dan engkau menyadari aku sudah dikasih dengan tulus. Di tengah dunia melalui Injil, di tengah dunia yang dipenuhi dengan orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang aji mumpung, tapi oleh kasih-Nya kita dibebaskan dari mental aji mumpung. Waktu kita tersakiti oleh orang-orang yang aji mumpung sama kita, kita pun akan melakukan yang demikian. Dan ketika kita merasa aku sudah capek, aku sudah lelah, hanya kasih Kristus yang sanggup memuaskan hati kita, sehingga kita memiliki relasi yang baru dengan Bapa dan sesama, relasi yang tulus. Kita tundukkan kepala.